Boleh ya cerita ya? Ini dongeng nih, boleh kan? Dongeng. Fadal, boleh. Pendaftaran calon gubernur itu tanggal 23 September Pak Kiai. Hari Jumat. Hari Jumat tanggal 23 September, saya sejak bulan Januari, jadi 8 bulan sebelumnya, sudah dijadwalkan berpidato di New York dalam konferensi PBB terkait pendidikan tanggal 23. Lalu bulan Juli reshuffle. Reshuffle itu artinya apa? Ya berhentiin, berhentiin. Membahasa kerennya aja reshuffle gitu. Berhentiin. Saya diberhentiin jadi menteri. Setelah diberhentikan, alhamdulillah akhirnya nganggur. Saya beritahu yang undang, saya bukan lagi menteri pendidikan, jadi saya tidak berangkat memenuhi undangan tanggal 23 September. Ternyata dijawab bahwa undangannya tetap berlaku, bukan sebagai menteri tapi sebagai Anda pribadi. Alhamdulillah berangkat gitu kan. Saya ngurus semuanya, siap-siap berangkat Pak Yai. Ketika siap-siap berangkat, awal September, minggu pertama September, saya sakit Mbak Yai. Sakit, ternyata terkena demam dengue, seperti demam berdarah. Dengue, dirawat di rumah sakit, diinfus segala macam. Pada saat proses itu, saat itu sedang di rumah sakit itulah ketua-ketua partai mendatangi dan menanyakan apakah bersedia menjadi calon gubernur atau tidak. Saya bukan anggota partai manapun, sampai sekarang saya bukan anggota partai manapun. Ditanya bersedia atau tidak, pada waktu itu saya sampaikan, saya akan tanya sama ibu. Bila ibu saya memberikan jawaban ya, saya akan jalankan. Bila tidak, tidak. Dan ibu waktu itu menjawab, Anies, kalau ini kepengenannya Anies, nggak usah aja. Tapi kalau ini adalah permintaan dari umat, maka kerjakan. Bismillah, tawakkalallah. Saya bilang, saya tidak pernah punya rencana, saya tidak punya rencana. Sama sekali tidak pernah terbayang. Saya bilang, bismillah. Jadi saya jawab bersedia. Jadi Pak Yai, rute hidup kami itu berubah. Tanggal 23 yang harusnya berada di New York berubah. Kenapa? Karena dokter waktu itu mengatakan bahwa karena kenanya demam berdarah, tidak boleh penerbangan jarak jauh yang lama, sehingga tidak boleh pergi ke Amerika, sehingga harus di Jakarta. Karena itulah kemudian akhirnya saya terbawa di dalam urusan politik di Jakarta sehingga menjadi calon gubernur. Apa wis kalian? Gigitan nyamuk yang dikirim Allah mengubah jalur ini semua. Satu gigitan nyamuk membuat seluruh perjalanan hidup berubah. Bahwa apa yang dikerjakan di Jakarta ini, insya Allah dengan satu niat, satu tujuan, adalah kita ingin mengembalikan perasaan keadilan di ibu kota. Bapak Ibu semua, Pak Kiai, soal keadilan inilah yang kita perjuangkan. Bayangkan sekalian, sederhana sekali, di Jakarta sering kita tidak merasa sebagai tuan rumah di tanah kita sendiri, seperti penumpang di tanah kita sendiri. Mengadakan maulid di Monas tidak boleh, mau potong korban di sekolah tidak boleh, mengadakan kegiatan-kegiatan di tempat yang sudah biasanya takbiran malam lebaran, ini tanah kita. Karena itu alhamdulillah sekarang takbiran kembali bergema di seluruh Jakarta kalau malam Ramadan. Monas yang sebegitu besar kembali menjadi tempat untuk kita merayakan maulid Nabi Muhammad SAW di sana. Masih banyak yang dikerjakan. Tentu di sini tidak bisa saya sampaikan semua. Tapi saya mohon Pak Kiai Munawir Asli, ahlan wa sahlan Pak Kiai. Wah, ini betul-betul Kiai
Ulama dari Jakarta datang semua ke Bekasi, luar biasa. Takbir. Kiai Munawir Asli sudah datang, Kiai Abdul Rosid Abdullah Safi sudah datang, Ustadz Haikal Hasan. Biasanya ngeliatin YouTube ya, YouTube-nya emang selalu viral. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan akhiri sambutan pada pagi hari ini dengan mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada keluarga besar Kiai Haji Nur Ali, khususnya pada Pak Kiai Amin Nur yang telah mengundang untuk bisa meneruskan silaturahmi ini. Insya Allah ikatan silaturahminya kita teruskan sampai generasi berikutnya. Dan insya Allah apa yang diperjuangkan oleh orang-orang tua kita dulu bisa kita teruskan sekarang dan di masa yang akan datang. Mohon didoakan bisa istiqomah dalam menghadapi semua tantangan yang ada. Semoga dijauhkan dari segala macam fitnah, dijauhkan dari segala macam bencana. Dan izinkan saya mengakhiri dan mengucapkan terima kasih. Insya Allah kita bisa berjumpa di waktu yang akan datang. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.